أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulam mubassirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima lakinallahu yash'adu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dhalalan ba'ida innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Terjemahannya 165 1 sampai 169. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikatnya pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Yang terakhir, kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa dzurriyyatihi wa tabi'in ajmain, amma ba'du. Puji syukur kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita sehingga kita sampai di majelis YPPI cabang Secaput Tapok. Mudah-mudahan kehadiran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, tadi sudah saya buka ala kadarnya. Selanjutnya acara ini kami serahkan kepada Om Ir, tentunya kepada Om Ir kami persilakan. Terima kasih Pak Biasa. Kita lanjutkan kupasan atau bahasan-bahasan atau ngaguar
Buar apa yang pesan-pesan apa yang ditulis dalam buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Kita lanjut masih bab maut ya, boleh? Apa tema yang lain? Sedikit lagi penutup lah ini. Masih ada tiga materi lagi sih yang harus kita tuntaskan. Tapi kita cobalah, mungkin kalau ada masih kita diberi kesempatan untuk membahas ini, ya kita tuntaskan sampai selesai tentang bab maut, rahasia maut. Kalaupun nanti ada materi lain yang perlu urgent kita buar bersama, ya kita pinjak ke materi lain. Kemarin di awal kita sudah terakhir itu identik atau sakaratul maut ya, jiwa, berkaitan dengan jiwa atau ruh yang memiliki sifat untuk kita murnikan, untuk kita jernihkan dari sifat-sifat syaitonnya, sabuiyah dan bahimiyah, hingga nantinya akan nampak kejernihannya dengan sifat malakut dan ilahiyah. Nah, kita sekarang menginjak ke materinya keterangan maut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dapat menerangkan ilmu perkara maut, mesti disertai dengan praktek. Artinya harus sering menyaksikan dan memperhatikan orang yang hendak wafat atau meninggal dunia. Di sana bakal nampak sakaratul maut atau penderitaannya, atau mabuk lantaran penderitaan maut. Juga dapat memperhatikan mayat yang wafat lantaran apapun penyebabnya atau lantaran sakit atau apa, kita bisa lihat atau kita saksikan atau kita pelajari. Di sana dapat mencocokkan antara ilmu yang kita pelajari ini dengan pengalaman, dengan menyaksikan, itu menjadi catatan kecil. Neraka terdiri dari 7 pintu. Ini dicatat di dalam surat Al-Hijr ayat 43-44. Artinya, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka dalam kurung atau pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Setiap pintu, jadi pintu-pintu yang dimaksud ini indera kita yang dimaksud atau yang diceritakan. Mata itu kan pintu pengetahuan, mata dan telinga itu juga pintu pengetahuan, mulut, hidung, semuanya pintu-pintu. Secara spesifik lah, atau secara skala kita dalam diri kita, pada diri kita. Setiap bagian pintu terdapat golongan manusia yang telah ditentukan sebagai pengikut-pengikut iblis. Seperti itu. Kita akan nampak, akan kelihatan lah
Di Al-Quran itu juga banyak menceritakan tentang wujuhu, pada wajah itu akan nampak, akan tergambar, akan tercermin. Lanjut, tanda maut, celaka, durhaka, dan rugi. Di awal kita juga kemarin sebelumnya itu membahas tentang macam-macam maut. Ada maut celaka, durhaka, rugi, maut mendadak, bahagia, sempurna, dan sajatining sempurna. Dan di sini kita akan sedikit menceritakan tanda maut celaka, durhaka, dan rugi. Seluruh amal dan akhlaknya bakal terbukti secara lahir maupun batinnya. Perbuatan lahir bakal nampak disaksikan oleh manusia pada umumnya. Seperti contoh berikut. 1, ini masih ketika menghadapi kematian lah, sakaratul. 1, motah dan gelisah, guling gasah, mukul-mukul, malu-maluin, menendang-nendang, berdiri salah, duduk salah, adalah gambaran hatinya tidak tenang menghadapi maut. Jadi ini juga gambaran hati tidak tenang juga, tidak hanya persoalan ketika menghadapi maut sebetulnya. Ketika kita menghadapi persoalan hidup juga kan kadang-kadang hati nggak tenang itu begitu kan. Sono kemari, gelisah, mukul-mukul, tidur ngelamun. Tidur juga kan melayang, itu pikiran itu kemana-mana. Ya kalau kita rasain gitu sebelum sakaratul maut, kita kadang-kadang ada persoalan hidup yang membuat kita susah tidur. Ciri hati kita sedang gelisah. 2, melupakan aurat, suka telanjang, mengacak-ngacak tubuhnya atau begitu kan. Mengeluarkan kotoran dari setiap lubang serta anggota badannya, bahkan hingga ada yang sanggup menelan kotorannya sendiri. Ini sih sebenarnya harus disaksikan sih, kita harus menyaksikan. Jadi kalau kebetulan ada yang sedang menghadapi akan sebentar lagi meninggal itu mati, kita bisa saksikan dengan ciri-cirinya. Ini yang diceritakan tanda maut, celaka, durhaka, dan rugi. Ya amit-amit lah kita, mudah-mudahan nggak seperti ini. Semoga. 3, ucapannya meracau, cenderung ngaco atau ngacaprak. Segala disebutkan, khawatir terhadap dunia, sering menceritakan kecintaan, karesep. Bahkan ada yang minta dinyanyikan sebuah lagu kesayangan. Sebab kecintaannya terhadap tembang dan lagu, sampai lupa ibadah, lupa sholat, lupa ngaji ketika masa hidupnya, masa sehatnya. Ada juga yang mengeluarkan ucapan gak jelas, gegerungan, ngahururum, aduh ala iyeng, lantaran tak kuat menahan penderitaan, menjadi aral subraha atau frustasi. Ini ciri-ciri yang mautnya celaka, tanda maut celaka, durhaka. Yang keempat, ya sebenarnya sebelum maut juga kita kan kadang-kadang kalau lagi sakit ya gitu. Upayain sakit itu juga kita untuk tidak begitu. Saya sih sebenarnya sering begitu. Entah dingin entah panas itu ngerasain apa itu kalau gitu.
Yang poin pentingnya, yang poin ininya, yang cirinya itu ciri di lantaran seperti yang frustasi lah, seperti aral subaha, frustasi atau putus asa menghadapi hidup atau menghadapi sakaratul maut sendiri. Kalau kita sakit mau menghadapi penderitaan sakit kan, gering wae, gitu. 4. Terutama akibat salah menyembah dan mengabdi akan dianugerahi lupa, lali, linglung pada hidupnya, bingung atau baluweng teu eling. Baluweng tuh ya bingung. Kalau kita sering ini untuk kewaspadaan kita, untuk kewaspadaan sebelum sakaratul maut itu terjadi pada kita. Kalau kita merasa sering linglung tahu nggak sih? Ya bingung atau harus bagaimana gitu, tak ada pegangan dan tujuan kayak seperti itu. Nah itu kita harus waspada, jangan-jangan nanti maut kita juga seperti itu. Maka cepat kembali bertobat cepat, karena di sini terutama akibat salah menyembah. Bisi itu khawatir kita tuh nggak sengaja gitu, terlena lantaran terpleset, lantaran nganter. Nah, orangnya nggak ada ya. Nganter lagi. Lantaran nganter sebenarnya bukan nggak dosa langsung gitu, tapi karena nganter ini terbawa-bawa bisa aja. Salah menyembah atau mengabdi. Yang kelima, dalam batinnya gambaran seluruh amal perbuatan akan ditampakkan kepada dirinya, tetapi dia enggan untuk melihatnya. Pernah nggak kita tidur itu tadi, kan, apa yang kita malas gitu, sini salah, sono salah, itu gambaran kita juga sama. Kalau ngalamin itu istighfar lah buru-buru, karena saking beratnya persoalan hidup, bukan terbawa mimpi, terbawa susah tidur. Susah tidur tuh apa bahasa kerennya? Insom, bulak balik sono, udah celentang salah, miring salah, nukurep salah. Ini sama, karena dalam pikirannya, dalam benaknya itu ada persoalan yang berat. Sama ketika waktu mau menghadapi maut juga. Tadi nomor berapa? Nomor 5 ya. Tetapi dia enggan untuk melihatnya. Tanda nampak oleh kita yang hidup diantaranya tunggak tengok, larak lirik, dulak delek. Pernah nggak kita tidur begini? Gua contohin. Nah, sama itu gambaran mautnya tadi apa? Celaka, durhaka, dan rugi. Kalau kita sering mau tidur seperti itu, waspadalah. Maka sebaik-baiknya ketika mau tidur itu apa? Miring ke kanan, baca doa. Kalau kita diajarin kalau bismillah syahadat, kemudian baca tahlil sepanjang-panjang sampai lupa, sampai tidur aja, sampai lep gitu. Ada kuncinya kan, kunci pangriksa. Nah itu maksudnya kunci pangriksa itu kita untuk supaya waspada, supaya tetap dibimbing, supaya pikiran kita, benak kita itu tidak melayang kemana-mana, melamun atau tak menghayal.
yang bukan-bukan, atau karena lantaran persoalan hidup yang berat sehingga seperti itu, ngebayangin apa. Nah, bapak dulu bilang kalau mun saya ulah kieu langsung, kalau mau tidur itu jangan ini pasti akan melayang, pikiran kita tuh akan melayang kalau begini takut pada sesuatu. Cilo ada silau men. Jadi bayangan-bayangan, gambaran-gambaran dari tidur pun itu kita bisa menyaksikan, akan bisa membandingkan antara orang yang mau tidur dengan orang yang menghadapi sakaratul, menghadapi kematian. Sakaratul itu kan menderita, dan tidur pun itu juga menderita, yang begitu. Menderita. Ngalamin nggak? Ngalamin lah pasti semuanya. Nah, saya sendiri ngalamin soalnya. Ngalamin, makanya jangan putus itu baca apa namanya, kunci pangriksa, baca sing tertib, mau tidur, bangun tidur. Saran saya, saran bapak juga, mau tidur, mau bangun tidur, mau berangkat bekerja, baca kunci pangriksa. Atau secara fikih atau secara syariatnya banyaklah, ada doa selamat, ada apa, silakan itu. Kalau kita khusus di kita, artinya yang diajarkan oleh guru-guru atau bapak guru kita, bapak kita, dengan kunci pangriksa. Sampai mana tadi? Di antaranya tungak tengok, larak lirik, dulak delek, merem melek, bahkan matanya merah melotot. Nomor 6, wajahnya kebiru-biruan, gentel, bahasa Inggris, bahasa Sundanya gentel. Gentel itu kebiru-biruan. Ibarat besi atah belum, besi yang sudah dibakar terus kan membiru tuh, membiru. Ibarat besi membiru setelah membara. 7, ini dari wajahnya ya, kelihatan tuh. Ya kita harus bagaimana, kita nggak tahu, itu nanti dibahas lagi lah untuk apa namanya, talkinnya seperti apa, silakan itu dibahas lagi. Ini kita di kasus di apa, melihat tanda-tandanya dulu. 7, mulutnya berbusa serta menggigil seperti tercekik dan kelojotan. Pernah lihat yang, maaf ini untuk studi banding aja, pernah lihat yang epilepsi nggak? Nah kayak gitu ya, kelojot gitunya, seperti tapi dengan mengeluarkan busa. Itu masuk untuk perbandingan lah. Bahkan ada yang mautnya seperti itu tuh begitu gambarannya. 8, telinganya bergerak-gerak disertai hidung mekar. Bahasa Indonesia, bahasa Sundanya nyingsat. Lehernya melebar semua. Pantatnya atau duburnya melongkong. Tapi kita jarang menyaksikan ya, susah lah. Ini dari yang ini aja lah. Ininya memekar, ininya bergerak-gerak, nyingsat gitu. Wak gitu, seolah-olah kayak melebar. Lehernya rebeh itu melebar, kayak nahan beban berat kan gitu kan. Kayak Tyson mau berantem itu kan lehernya di. 9, mayatnya tiba-tiba memanjang, membesar, bahkan bobotnya akan
menjadi semakin berat. Ini ada 14, saya bacakan semuanya. 10, aromanya bau amis. 11, makanya yang model ini pengurus jenazah gak mau lama-lama, ngajak buru-buru aja di nggak boleh dibiarkan lama-lama, harus segera dipelihara, harus segera dilaksanakan seremonial penguburan. 8 udah tadi ya. 11, pengaruh yang dapat dirasakan oleh kita ada rasa takut yang mencekam sebab wafatnya tidak diperhatikan di alam kesucian, atau enggak diterima lah, tidak diperhatikan di alam kesucian, alam gaib. Si mendiang tidak diperhatikan sama sekali di alam kesucian lantaran matinya tidak sedang eling kepada yang agung maha suci Allah. 12, tubuhnya kaku tidak bercahaya. 13, ketika hendak melepaskan nyawa banyak yang dirasakan seperti kepanasan atau kedinginan, bahkan ketakutan. Pengen dikipasin, udah dikipasin, tiris, selimutin, udah diselimutin, wah, ini serba salah. Pengaruh pada dirinya itu. Bahkan ketakutan. Nah, yang ketakutan ini ya tadi, matanya melotot merah. Orang takut gimana sih orang takut? Tergantung pada amal perbuatannya dahulu. Kadang ia melihat api, kadang ia melihat air seperti fata morgana, kadang ia melihat lumpur. Tergantung amal perbuatannya. 14, tanda yang perlu diperhatikan, ditekankan supaya kita ketika mentalkin itu waspada. Mulutnya, satu, mulutnya menganga atau terbuka. Yang kedua, matanya melek, melotot, tidak terpejam. 3, telinganya mekar. Keempat, lehernya membesar. 5, hidungnya mekar, lubang hidungnya semakin melongo, atau bahasa Sundana pangamungna nyingsat. 6, duburnya melongo, lubang semakin besar. Kalau dia udah dimandiin bisa ketahuan. Berapa tadi? 7, aromanya amis. 8, jasadnya membesar serta bobotnya bertambah berat. 9, terkadang selalu ada kotoran yang keluar dari anggota badannya. 10, sering mempengaruhi suasana dan keadaan menjadi mencekam, menakutkan. Kasinok pernah talkin, ada perusahaan-perusahaan yang disebutin. Nah, gelisah. Ya. Lanjut, tanda maut bahagia, sampurna dan sejatining sempurna. Bagi orang mukmin dan muslim sejati, seluruh perbuatan amal dan akhlak serta kepercayaan, keyakinan, termasuk juga kesenangan dan kecintaan di kala semasa hidup di dunia, adalah perkara yang dapat diterima iman dan Islamnya, serta perkara yang bisa diampuni dosa perdosaannya. Tegasnya yakni
yang telah bisa menyempurnakan mulika jati mulika asal sebelum ajal menjemput. Jadi mulika jati mulika asal itu dari sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dari sekarang kita harus bisa, artinya mengembalikan seluruh harapan dan cita-cita kita gantungkan hanya kepada Allah. Sebelum ajal menjemput, sebelum ruh dan jasmani berpisah, maka ruh bakal diperlihatkan oleh Yang Agung Maha Suci Allah pada tempat dan tujuan untuk kembali. Di antaranya tandanya adalah satu, keningnya berkeringat, ada keluar keringat kecil halus. Keringat bukan keringat yang segede jagung, keringat halus. Seluruh tubuh anggota badannya tenang, lembut lah, tenang, enggak kaku juga. Bibirnya kering, tuhur, artinya kering tidak basah. Basah tidak kering. Tuhur itu kering tidak basah, basah tidak kering. Gimana? Ya merona lah, bahasa ininya merona, agak mengkilat. Dibilang kalau kering kan kelihatan retak-retak tuh. Ciri eling selalu membaca, mengucap dan memuji dalam kalimat syahadat. 4. Budinya manis atau romannya marahmai. Marahmai itu berseri-seri. Romannya berseri-seri. Rupa wajahnya sumringah. 5. Biar sumbirat cahaya gemilang ibarat kelapa gading. Nah ini yang belum tahu nih, biar gemilang itu dirasakan oleh si itu atau kita yang menyaksikan. Ini yang belum tahu. Kelapa gading mungkin warnanya. Wah, cahaya, oh ya, cahaya warna wajahnya atau mungkin bisa jadi bukan pucat pasi tapi kuning kelapa gading. Enggak terlalu kuning banget sih kayaknya. Gimana sih kelapa gading? Kekuning-kuningan. Gambar nggak? Ada yang pucat pasi, pucat banget itu, ada yang sisa darah itu masih kelihatan kuning-kuningnya. 6. Matanya bersinar cahaya atau air matanya berkaca-kaca. Air mata yang berlinang di sudut kelopak matanya, nyangkrung cisocana. Jadi ya nanti bahkan kita juga disarankan untuk bertemu dengan tangisan yang itu, tangisan yang hanya di sudut mata atau lahir dari jeritan batin, itu akan menghasilkan air mata yang hanya sedikit di sini atau di sini, sudut mata loh. 7. Tangannya bersedia, siap siaga, seolah bermaksud hendak takbiratul ihram. Lalu diletakkan di atas dada sambil membaca mengucapkan Allahu Akbar. Atau membaca dan mengucap tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi cirinya seperti itu, seolah-olah mau begitu. Atau la ilaha, seolah-olah. Tapi memang sudah nggak ada susah gerak, tapi kan seolah-olah akan ada gerakan, ada ciri dimana minta dibantu digerakkan, minta ketika kita talqin ada cirinya gitu. Kayak anak, kalau anak bayi
mau lagi belajar jalan ngerembet, kita tuntun. Dan ada ciri di mana dia pengen digendong, ada ciri pengen nah seperti itulah kita bisa meraba di sana, bisa merasakan. Nah ini juga sama, nomor 7 ini tangannya bersedia siap siaga seolah-olah bermaksud hendak takbiratul ihram, seolah-olah minta dibantu oleh yang masih yang menyaksikan, yang menalkin. 8, matanya terpejam seolah bermaksud hendak tidur, terkadang melihat ke atas dahulu disertai senyum manis. Gitu. Lihat ke atas gitu. Artinya berjumpa dengan yang paling yang paling apa namanya disarankan oleh pendahulu kita ketika kita nanti menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematian, kita usahain ketemu dengan diri kita. Nah itu ciri kita jumpa dengan kita itu tadi, senyum. Nah matanya melihat ke atas disertai senyuman manis, sebentar doang. Kalau ketemu yang datangnya sosok siapa, jangan diterima, ulah di aku. Sopel om ada. Imut ngagelenyu, senyum manis, imut ngagelenyu. Kalau nggak salah siapa yang pernah ngomong gitu? Pak Edi ya. Kalau ketemu waktu sakaratul maut, ketemu dengan diri kita, yang jemput, siapa? Nah, gitu. Yang jemput tuh diri kita, menyerupai atau ya entah siapa itu, malaikat atau siapa, kita nggak tahu. Kalau yang datang itu ngaku ngaku siapa, jangan diikutin. Kan bukannya itu kan latihan, gambaran juga kita bisa melihat sakaratul mautnya seseorang itu dibukakan. Tapi itu nggak sering, jarang. Tapi ada lah yang kelihatan sulit mengucapkan tahlil. 9, ketika saat hendak dicabut nyawa, tiba-tiba diberi ingatan oleh Yang Agung Maha Suci Allah, lalu berwasiat dan bertutur ucap berupa nasihat seperti orang sehat. Tiba-tiba bangun atau melek lagi, oh iya ini kasih wasiat itu terakhir. Kalau di Amerika itu justru ditanya, apa keinginan terakhirmu, sebutkan. Sebelum ditembak mati kan di Amerika itu hukuman sebelum dieksekusi itu ditanya dulu, barangkali ada keinginan terakhir, silahkan. Sepuluh, aromanya wangi, segar, ngangres seolah ajri kepada yang ajri itu hormat, lebih dari hormat ajri. Seolah ajri kepada Yang Agung Maha Suci Allah, harumnya dirasakan nikmat bagi keluarga yang sedang bersedih. 11, jasad mayat bobotnya ringan, tidak kaku. Bahkan ada juga yang menciut atau mengecil. 12, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu sebenarnya dulu ini pernah dibacain juga waktu malam Sabtunya, kemudian rekamannya itu rusak ya, pernah dibacain.
Jadi itu kita harus waspada. Bukan soal persoalan nanti, juga kita harus berlatih di setiap tidur, juga kita harus perhatikan diri kita, apa step-stepnya seperti apa. Jangan dibiasain juga ngelamun atau menghayal ketika sebelum tidur. Nah itu tadi gambaran maut yang durhaka, celaka, dan rugi. Hak totonden maut atau tanda-tanda maut ini sebenarnya sudah pada umumnya sudah banyak yang memperhatikan hal ini, tapi ini nggak menjadi rahasia juga, bukan rahasia umum. Tapi kebanyakan dari kita itu tidak memperhatikan tanda-tanda maut, menjelang maut. Tanda-tanda kematian yang diperhatikan pada manusia dikala ajal hendak menjemput, atau bahasa Sundanya badai dipundut punuh rahayu dicandak punuh kawasa. Ada 10 tanda dimulai dari tanda 100 harinya. 100 hari menjelang kita apa namanya, ketika menjelang ajal itu menjemput, sudah diperlihatkan tandanya. 100 hari itu dirasakan limbung seperti ada gempa di kepala. Limbung, gempa di kepala, ada getaran lah, tapi di kepala. Udah pernah belum ya? Kalau udah pernah berarti 1000 hari lagi itu. 3 tahun, 1000 hari 3 tahun. 3 tahun. Tanda 354 hari atau setahun lagi. Dirasakan beda penglihatan seperti sariak layung. Penglihatan itu kuning, lembayung, seperti perasaan ngelihat apa itu ada kekuning-kuningan penglihatan kita. Hari terbenam. Pernah ini enggak? Pernah siapa yang ngerasain darah rendah? Itu hampir gak ada bedanya. Hampir gak ada beda antara yang punya darah rendah dengan yang tanda ini. Nah, penglihatannya ini. Penglihatannya kuningnya seperti itu. Ceng gitu. Melihat kayak apa, ngelihat matahari mau terbenam. Nggak beda. Kenapa saya bilang saya darah rendah? Dari 10 tahun yang lalu udah ngerasain penglihatan kuning. Itu hampir nggak ada bedanya, hampir nggak ada. Tetapi tidak 354 hari. Kalau gempa belum saya. Gempa di kepala. Tadinya nggak respon ya. Kedua kalinya nunduk dia. Rasanya bohong. Kadek tanda-tanda tilu tahun dari Pas eta tua sareng jeung wahnya. Oh, 2 tahun. gua udah berapa tahun? 3 tahun. Tapi diikuti dengan tanda-tanda yang lainnya. Tidak cuman itu. Tidak cuman hanya merasakan gempa doang. Nah, yang ketiga, tanda 100 hari dirasakan seluruh isi perut berbunyi kerucuk. Bunyi seperti merasakan lapar. Juga jari jemari tangan tak dapat diangkat satu persatu. Masih bisa nggak? Jari tangan
Jangan. Si bisa lah main piano. 100 hari. Keempat, tanda 40 hari dirasakan seperti ada gempa kecil pada jana loka atau biji kemaluan, biji kler. Laki-laki ya, atau kalau perempuan saya nggak tahu, nggak dijelasin soal itu. Dirasakan telinga tidak ada ketika setiap hendak bangun tidur. Tutup telinga dengan 2 jari, tidak terasa dan tidak terdengar gemuruh. Masih ada gemuruh nggak? Masih normal. Dan kalau udah 40 hari, bangun pagi, bangun tidur, kalau nggak ada gemuruh udah waspadalah. 5, tanda 21 hari dirasakan gema suara alam semesta, suara ning jagat raya terdengar. Nah, kalau itu bukan ini ya, bukan nggak saya alamin, bukan tanda maut. Waktu sesuatu ya, melaksana, waktu istiqomah melaksanakan sesuatu, bonusnya saya merasakan suara-suara alam semesta kedengeran. Seluruhnya minta tolong, minta disempurnakan. Dengar pohon, itu mah bonus. Istiqomah melaksanakan sesuatu, apa, pemandangan. 6, tanda 7 hari dirasakan sirna rasa di kala maghrib dengan macam-macam penglihatan, rupi-rupi titinggalian. Sirna rasa di kala maghrib dengan macam-macam penglihatan, banyak yang diperlihatkan. Wah, burung gagak, ada nggak ada. Orang yang normal nggak ngelihat apa-apa. Wah, ada. Itu tanda 7 hari. Oh, ada tamu nih. Almarhum Naam Sidik persis. Mama itu ada gagak. Mama itu ada itu. Ada tamu. 7 hari sebelum sebelum hari H. 7, tanda 3 hari dirasakan pada kelopak mata, jika ditekan ada cahaya kilat, ngeburicak. Nah, kalau gini kan biasa, paling berubah sudut pandang. Cuma kayak ditonjok, bray gitu. Ngaburicak itu kayak ditonjok, kayak kena pukul. Padahal cuma dicolek doang, atau ada bray di 3 harinya. Tanda 1 hari menjelang ajal dirasakan hidung tidak nampak oleh mata. Bangun tidur, ini itu nggak kelihatan, udah itu acang-acang, makin deket. Periksa setiap bangun tidur. 0 hari tinggal nunggu beberapa jam saja, nunggu waktunya, nunggu jam detiknya. Dirasakan getar menggigil tenggorokan, gitu kan, ada kerset, ngerenyet. Menggigil tenggorokan, ngurunyut lak-lakan. Terakhir suwung, sakaratul maut atau kematian, hendak dicabut nyawa, mulai ada yang datang. Yang ini sudah hilang semuanya, sudah tidak dirasakan, datanglah
dengan kehampaan. Itu yang bisa dibaca untuk ini. Ada pertanyaan silakan, ada yang harus dikupas silakan. Dari 2 materi, keterangan perkara maut, tanda-tandanya dengan tanda-tanda waktu maut yang dirasakan secara pribadi nanti. Itu dipilih orang yang 10 ya, yang normal, yang jadi kalau yang itu mah wallahu alam. Jadi untuk meningkatkan kewaspadaan kita bahwa kematian kita sudah dekat itu dimulai dari 3 tahun yang akan 3 tahun sebelumnya di sini. Kayak ada kenyut-kenyut di biji peler, biji kemaluan, jana loka. Terus yang lain pada ayat yang perlu dikupas, tetaplah kita masih melaksanakan, jangan terbuai dengan keadaan. Apa yang perlu ditirakatkan tetap kita tirakatkan. Al-A'raf ayat 138. Al-A'raf ayat 138, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumi yaqufuna ala asna millahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai berhala Tuhan atau berhala. Musa menjawab, sungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Pak Ustadz mau menyampaikan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah kami menyelamatkan mereka dan menenggelamkan Fir'aun, kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, yaitu bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tekun menyembah berhala, muncul keinginan untuk melakukan kebiasaan lama mereka, kebiasaan menyembah berhala yang dilakukan di Mesir. Mereka lalu meminta Nabi Musa untuk membuatkan patung berhala untuk disembah seperti yang dilakukan oleh kaum yang mereka lihat itu. Mereka Bani Israil berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala untuk kami sembah sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Nabi Musa berusaha mencegah keinginan mereka dan dengan nada mencela, dia menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh, tidak memahami keagungan Allah dan tidak mengetahui bahwa yang patut disembah hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini menerangkan bahwa dengan inayah, pertolongan dan kekuasaan Allah, Bani Israel telah diselamatkan sampai ke seberang Laut Kulzum, Laut Merah, sehingga mereka terlepas dari penindasan Fir'aun dan kaumnya. Dari ayat ini dipahami bahwa Musa dan Bani Israel dengan mudah mengarungi Laut Merah karena pertolongan Allah. Bukan karena hal-hal lain seperti karena air laut waktu sedang surut dan sebagainya. Peristiwa ini merupakan mukjizat bagi Nabi Musa. Pada ayat yang lain diterangkan bahwa setelah penindasan Fir'aun dan kaumnya kepada Bani Israel mencapai puncaknya,
Maka Allah memerintahkan Musa pergi pada suatu malam meninggalkan Mesir dengan membawa Bani Israel untuk melepaskan diri dari penindasan Fir'aun. Maka Musa pun melaksanakan semua perintah Tuhan. Setelah mendengar kepergian Musa dan kaumnya, Fir'aun pun marah, dan dalam waktu yang singkat, bala tentaranya dikumpulkan dan langsung mengejar Musa dan Bani Israel malam itu juga. Pada pagi harinya, dikala matahari mulai memancarkan sinarnya, Fir'aun pun dapat menyusul dari belakang. Kedua belah pihak telah saling melihat, sedang Musa dan Bani Israel waktu itu sudah berada di pinggir laut. Mereka dihadapkan pada situasi yang sulit jika terus lari terhalang oleh laut, akan kembali pedang musuh telah terhunus menanti. Pada saat itu, Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan memerintahkan Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Musa pun memukulkannya, air laut pun terbelah, dan di antara belahan air itu terdapat jalan membentang sampai ke seberang. Maka Musa dan Bani Israel segera melaluinya, dan dari belakang Fir'aun dan bala tentaranya terus mengikuti mereka. Akhirnya Musa dan Bani Israel selamat sampai di seberang, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya yang mencoba meniti jalan yang dilalui Musa dan kaumnya disergap air laut yang tiba-tiba kembali bersatu. Jalan yang membentang pun lenyap sehingga Fir'aun dan kaumnya mati tenggelam ke dasar laut. Ya itulah. Ya cukup. Surat Al-A'raf ayat 138. Kita tarik ke skala kita, skala kecil, skala diri kita, di mana kita itu sebetulnya telah banyak persoalan yang kita lalui atas keagungan-keagungan Allah, atas kebesaran-kebesaran Allah, atas rahmat, atas maghfirahnya. Tetapi terkadang kita itu sering sekali ingin lebih nyata, dekat dengan apa yang kita sembah, ya, mengharapkan atau menginginkan atau bercita-cita apapun yang kita lakukan untuk menyembah Allah itu dengan supaya lebih dekat itu dengan hal-hal yang real gitu. Padahal ini kan persoalan batin, persoalan yang tidak nampak. Justru yang harus kita rasakan itu ketika persoalan kita selesai. Itulah di sana ada keagungan Allah, ada manifestasinya atau wujud atau mewujud manifestasi. Kan itu. Kadang-kala kita tuh mengharapkan agar lebih bisa meresapi gitu kan, seolah-olah agar lebih aku ingin lebih dekat dengan Allah itu dengan hal-hal yang tadi, yang nyata, yang disebut berhala di sini mah kan. Yang nyata itu kan makhluk, bukan, ya, masih makhluk juga. Karena kalau secara kronologi sejarah, ketika melewati suatu kaum di sana udah ada orang yang dengan semedi, gitu, dengan tata cara seperti itu, kaum Bani Israel melewati mereka lebih hikmat gitu, soal wah lebih hikmat ibadah mereka kan gitu. Kadang kita juga membandingkan begitu, lebih keren ya, orang yang kaya kayaknya enak banget, lebih dekat kepada Allah gitu, seolah-olah kan kayak gitu. Nah itulah kalau skala kita, skala kecil, untuk kita ingin selalu berharap supaya merasakan lebih dekat kepada Allah itu dengan seperti itu, dengan tercipta, dengan terrealisasinya apa yang dicita-citakan gitu. Nggak mesti, tapi yang lebih pentingnya itu tadi, Allah sudah banyak menolong sejak kita hidup di awal,
dengan adanya persoalan hidup, dengan ujian, dengan segala macam, ternyata kita mampu melaluinya. Sebenarnya bukan kemampuan kita kan, ada pertolongan Allah yang tidak kita rasakan, tidak kita cermati kan gitu. Ada yang lain? Mungkin ini bisa cukup ini. Cukup. Nah itulah kadang-kadang kita tuh ingin bersandar kepada selain pada Allah. Sering lah kalau bule vulgarnya kita itu mengandalkan uang, mengandalkan kayak gitu-gitu. Oh ya bos, ini pas ya. Hah? Ya, ya kejadian ya ayo ya nah fisik gitu pas hari pakai itu ayah juga aduh ampura ini tak gitu Ada yang narik. Ya. Kayak gitu. Mas lain eta lain. Ada yang mengingatkan pada diri kita juga. Nah itulah Musa. Kalau di ayat ini Kanjeng Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel. Itu malu lantaran keinginan lu aja, itu lantaran luapan emosi, kebodohan lantaran emosional kita. Jahil itu tidak mampu menahan tadi sikap emosional kita. Jahil itu bodoh yang lantaran tidak bisa menahan sikap emosi, termasuk di sana. Bukan kebodohan intelektual kalau jahil itu. Kalau kebodohan intelektual mah apa ya? Nanti kita cek lagi lah. Apa? Dolamu. Kebodohan lantaran intelektual itu dolim. Dolamu. Kebodohan lantaran sikap dan sikap mental dan emosional itu jahil. Ya. Udah bahasa Indonesia jahil loh. Itu kan lantaran sikap kita. Ngelitikin, nyubit orang yang lagi diem, yang lagi tidur dikilik-kilik, itu lantaran kebodohan sikap kita. Jahil loh. Orang tidur dikilitikin. Itu udah jadi bahasa Indonesia. Kebodohan lantaran sikap emosional, apa sih di bahasa kerennya, terhubung ke sana kan, mental dan emosional. Jahil. Kebodohan lantaran intelektual disebut dolamu di Al-Quran. Ya kita teliti lah, kita teliti bareng-bareng. Ini dari sudut pandang skala kecil kita. Kalau skala besarnya ya kita pelajari apa kata Mufasir. Itu supaya kita lebih dari sana, dari penjelasan barusan, supaya kita lebih waspada. Mudah-mudahan, semoga harapannya seperti itu, bisa membedakan jahil dengan dolamu. Yang sering di Al-Quran itu menulis mengatakan dolamu itu tentang Fir'aun. Kurang gimana Fir'aun pengetahuan intelektualnya kan sudah terbukti sampai sekarang juga, catatan ukirannya
teknologinya kurang gimana, pengetahuan. Tapi kan di Al-Quran disebut dolamu. Fir'aun itu kuat. Hah? Kebodohan lantaran harta beda lagi. Kalau harta mah menjurus kepada kesombongan, kiber. Mas Yono nggak ada ayat, Bang Aris nggak ada, Om nggak ada, Om. Kalau nggak ada kita tutup aja terus pulang. Tadi sore gue mimpi bener kejadian, nggak serius ini. Atas berada. Saya ngimpi diomelin. Irwan. Roja, harapan kita tentang termasuk cita-cita kita tentang masa depan itu kita gantungkan kepada Allah. Jangan kita harapan itu kita gantungkan kepada nih kalau gua kaya, itu udah kepalsuan. Nih kalau misalnya punya banyak ilmu, gua akan begini-begini, itu harapan yang palsu. Tetap kita berharap itu kepada Allah, lantaran Allah lah segala sesuatu membuat kita menjadi nyata. Apa yang kita cita-citakan bisa kita raih. Kita mah cuman punya kewajiban untuk berupayanya, mulai dari memilih benih, memproses tanah, menanam, sama memupuk dan merawat. Dah, urusan nanti membuahi dan menumbuhkan itu yang Gusti Allah. Tak boleh ikut campur. Bagaimana supaya tumbuhnya itu bagus? Dengan zakat. Zakat itu sendiri adalah juga tumbuh dan berkembang. Sudah jelas semuanya. Tinggal bagaimana kita memahaminya tentang zakat itu sendiri. Kan zakat itu membersihkan hama kalau di tanaman itu. Menyingkirkan hama-hama yang supaya hidupnya tidak digelandungin oleh gulma. Sorry. Tidak ada parasitnya gitu. Hidup kita itu supaya jernih. Gitu. Apa cita-cita kita? Ya harus realisasinya bagaimana kita melaksanakan yang sejalan dengan cita-cita. Jangan yang tanggung cita-cita kalian yang gede, yang tinggi, yang besar. Kalau jadi pengen jadi orang kaya, jangan tanggung. Gue pengen jadi orang kaya, gajian gue 1 miliar, setiap gajian gue kasihin ke orang. Jangan juga bercita-cita. Karena akan sesuai cita-cita kita apa, akan sesuai hasilnya. Apa? Kau berbuat baik biji kurma akan menghasilkan kebaikan sebiji kurma. Apa? Sekolah daratun khairah ya. Makanya jangan pengen biji kurma, biji sawi kan itu paling kecil. Jangan
gede sekalian. Ya resikonya kita harus pahamin dan kita harus hadapi, karena semakin besar kita punya sawah, semakin luas, tentunya hamanya semakin banyak. Cita-cita kita semakin tinggi, semakin luas, maka yang menggelanduti pun akan semakin banyak. Tantangan, tapi kan ada ini, ada walaupun ada seperti itu, tapi kan ada apa namanya, antinya, ada baninya, badan anti, ada badan anti. Gitu. Jadi kemarin saya ngomong tentang Yahudi dengan Bani Israel itu beda. Bani Israel di Al-Quran jelas bahwa orang yang berjalan di tengah malam, orang yang sering melakukan perjalanan di tengah malam. Tapi merujuk juga kepada Nabi Yakub, keterangan lain. Tapi kalau Yahuda itu anaknya Nabi Yakub, keturunan beda. Dan yang apa namanya, yang kejam tengenges itu pada adiknya Kanjeng Nabi Yusuf, jadi ya itu tega menjerumuskan ke dalam sumur. Coba kita periksa dulu. Tapi nggak disebutkan secara spesifik ya di Al-Quran, namanya nggak disebutkan. Salah satu kakaknya aja, salah satu saudaranya. Jadi bukan persoalan agama di sana, persoalan sikap, persoalan perilaku yang kurang baik. Kalau agama mah sekarang yang kita pahami agama Yahudi ya kita hormatin, karena mereka punya hanya sebutan saja agama Yahudi. Yang disebutkan di apa, yang tentang sikap yang kejam kepada adiknya, pada adik-adiknya. Yahuda ada 10 apa 12 itu anaknya Nabi Yakub, saudaranya ya 7, jadi berapa di Al-Quran. Ada banyak versi sih, tapi yang kebanyakan sejarah yang kita pahami dari versi sana, versi Taurat. Kenapa? Al-Quran tidak bisa mengangkat secara spesifik siapa pelaku yang sebenarnya. Ada beberapa yang disebutkan 25, tapi yang kenapa nggak disebutkan yang jahat itu siapa orangnya? Ada persoalan yang Gusti Allah akan angkat. Entah dari keturunan mana akan diangkat. Kebanyakan yang diceritakan di dalam Al-Quran itu yang menderita, disebutkan namanya itu yang menderita, yang mengalami penderitaan. Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi siapa?
Nabi Sulaiman, Nabi Daud, nah sama itu. Walaupun ada mukjizat yang diterima, tapi kan sebelum mukjizat itu datang itu yakin di sana itu ada penderitaan. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Tapi orang yang berbuat apa? Berbuat kejahatan hanya beberapa. Firaun, Haman, Korun. Hanya beberapa. Kaum Lut tidak disebutkan orangnya siapa namanya, kaum. Yuk, ada lagi? Kalau kita selesaikan malam ini, bentar lagi jam 3 kita buru-buru pulang. Ini ketika melepaskan nyawa itu ada langkah-langkah, ada ciri-cirinya juga. Tapi ini enggak saya bahas lah ini. Menempuh jalan melepaskan nyawa. Selesai aja lah sampai tadi. Tanda-tanda maut. Bisa saya kurang menguasai tentang hal ini, jadi nggak saya bahas yang ini. Yang menempuh jalan melepaskan nyawa, karena ada yang bisa nggak? Belum ngalamin, soal nggak ngalamin melepaskan nyawa itu seperti apa. Hah? Kitanya nggak ada ciri-cirinya dari ujung kaki, ujung jempol ini bergeser kemana. Nah itu kan belum dialamin, jadi nggak akan saya bahas. Hah? Iya. Ya, tutup aja. Kita pulang. Cukup ini dari topik wadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nih. Ya, kita mulai debat. Jadi udah dibahas, sampaikan yang disampaikan, semoga jadi apa ya, pangeling-eling di badan kita. Mudah-mudahan juga kita bisa apa ya, lalu bisa terus membaca apa tadi, Rahasia maut. apa namanya itu, kunci ya, bisa. Demikian, sebelum itu saya tutup, saya mohon maaf kalau ada kata-kata dan memang saya ngantuk banget. Mohon maaf lahir batin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.